semuanya, welcome to my YouTube channel. Akhirnya ini adalah waktu yang tepat buat gua ngebahas sesuatu yang lagi happening banget nih di Jagat Raya. Sumpah dari dulu tuh, nggak dari dulu juga sih, semenjak sih ada something ini gue pengen banget ngebahas, cuman kayak nggak ada waktu gitu. Tapi sebelumnya, kenalin dulu, nama gue Harisa Saktia Darani, umur gue 17 tahun, nanti 10 April bakal. Dan sekarang gue kelas 12 SMA yang sedang tertunda ujiannya gara-gara dia ini. Oke, jadi kenapa gue di sini? Karena banyak banget mungkin temen-temen bahkan gue yang masih tabu dengan hal si virus corona ini. Ya, betul sekali, kita akan membahas tentang virus corona. Tapi sebelum itu gue mau sharing dulu, mau cerita dulu apa yang gue rasakan terkait si virus corona ini. Jadi awalnya semenjak ada edaran bahwa pelajar, mahasiswa atau lain sebagainya itu harus belajar di rumah dengan digantikan oleh media online, gue ngerasa kontra di situ. Kayak apa ya, kenapa gitu harus seperti itu? Emang sampai segitunya ya dampaknya, sampai-sampai kita nggak boleh kayak belajar di sekolah kayak sebiasanya. Itu yang dulu gue pikirin kontra gitu, sampai gue diskusi sama guru gue dan dia juga kontra gitu. Cuman di sini mungkin gue mau meluruskan gitu, bahwa gue ternyata ya memang sangat-sangat penting untuk mengisolasi diri saat ini. Karena ketika gue nge-search gitu atau gue observasi dan lain sebagainya, ternyata gue lebih aware terhadap yang sedang terjadi gitu di kondisi kita sekarang. Dan itu menurut gue yang menyebabkan kita kayak takut gitu, karena yang mungkin titik kuncinya adalah si virus ini menyebabkan kematian, yang dimana teman-teman mungkin gak ada yang tahu si virus ini berasal dari mana dan bagaimananya. Karena yang tahu itu kayak dia itu menyebabkan kematian dan lain sebagainya. Terus gue lebih kayak, memang ketika kita belajar di rumah, segala fasilitas pendidikan kita dapat gitu, mulai dari website, aplikasi dan semacamnya. Tetapi apakah efisien ketika anak-anak yang diliburkan mematuhi apa yang sudah ditetapkan gitu? Misalnya sudah difasilitasi untuk mengerjakan ini dan sebagainya, tetapi mereka malah berkeliaran. Masih ada loh, termasuk teman-teman saya seperti itu. Jadi mungkin ini yang perlu kita ubah mindsetnya bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng supaya teman-teman juga lebih ngerti dan lebih sadar akan sesuatu ini. Karena hal yang terkecil dan sederhana pun akan berdampak besar jika kita tidak memperhatikannya dengan baik. Seperti itu. Sebelum ke topiknya, kita harus santai dulu, chill dulu. Jangan kaku. Kita kayak sharing aja. Dan ketika nanti gue ngebahas tentang medis atau apapun, mohon maaf kalau misalnya nanti salah-salah atau gimana. Kalau bisa nanti kita bisa sharing di bawah kolom komentar, kita bisa diskusi dan membangun kritik dan saran yang baik. Di sini background gue adalah seorang pelajar, jadi kita akan memfokuskan tentang dunia pendidikannya, bukan hal lainnya. Karena ketika kita akan membahas virus corona ini, pasti akan mencakup lebih banyak bidang seperti sosial, terus pendidikan salah satunya, dan ekonomi yang paling banyak banget diperbincangkan gitu. Jadi sebelum ke topiknya, santai dan jadi sebelum kita membahas yang lebih rinci lagi, ada beberapa hal yang ingin gue urutkan supaya nanti kita pembahasannya lebih baik gitu. Jadi yang pertama akan kita bahas itu tentang apa sih virus corona itu, terus bagaimana cara penularan hewan ke manusia, terus penularan manusia ke manusia, dan apa nih yang diserang oleh si virus corona ini di dalam tubuh kita. Setelah itu, apakah ada obatnya atau ada vaksinnya. Dan yang terakhir adalah
bagaimana cara kita mencegah penularan si virus corona ini. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas apa sih virus corona itu. Nah, mungkin teman-teman taunya tiba-tiba si virus corona ini muncul. Jadi nggak kayak gitu teman-teman. Virus corona ini sebenarnya udah ada sejak zaman dahulu kala beserta dengan bakteri dan virus-virus lainnya. Tetapi lagi happening banget dan big concern banget itu tiba-tiba ketika ada berita dari salah satu daerah di Cina yaitu Wuhan, di mana di situ ada sebuah seafood market yang pasti kalau market ada penjual dan pembeli kan. Jadi di situ kayak ada binatang laut, makanan laut atau lain sebagainya yang berbau mentah dan seafood. Nah, dari situlah si virus corona ini muncul ke daratan. Nah, si virus corona ini merupakan virus dari hewan, tetapi dia bisa menularkannya kepada manusia. Nah, gimana caranya kok bisa menularkan ke manusia kan? Nah, kalau misalnya kita pergi ke pasar nih, terus kita pengen beli ayam, ikan, atau lain sebagainya, otomatis kalau kita pengen yang segar-segar, kita ambil ikan itu dari si pedagang nih, kita ambil ikan itu, kita potong-potong, dan otomatis si bakteri yang ada di ikan itu serta darah-darahnya itu tanpa sengaja akan menyiprat ke tangan si pedagang itu. Nah, tangan si pedagang ketika ingin memberikan kepada pembeli, dia hanya mencuci tangannya saja dengan air, tidak menggunakan sabun atau apapun. Kebanyakan seperti itu. Nah, ketika kita memberikan, pedagang itu memberikan kepada pembeli, otomatis si bakteri itu ikut beserta tersalurkan gitu. Jadinya bakteri yang ada di hewan dapat tertular melalui hal seperti itu kepada manusia. Nah, bagaimana dengan penularan manusia kepada manusia? Kalau misalnya kita anggap saja di Cina sana kan, kebanyakan orang-orang sana ketika membeli makanan yang mentah itu dimakan langsung, tidak dicuci kembali, karena yang pasti cuci itu pas di marketnya. Ketika ia sudah makan dan dia hanya mengelap tangannya dengan tisu, tiba-tiba mungkin tamunya datang atau kerabatnya datang, biasa dia cipika-cipiki dengan akrab gitu, salam tangan dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan penularan dari manusia kepada manusia, entah dia itu secara langsung atau tidak langsung. Mungkin dia tidak berkeliaran di udara seperti yang kita ketahui, karena dia menempel di sesuatu yang dapat menularkan kepada orang lain juga. Itulah mengapa sebabnya kita mengisolasikan diri supaya tidak terkena atau mencegah penularan virus corona ini. Nah, setelah itu apa sih yang diserang oleh virus corona ini kepada tubuh kita? Setahu aku, jadi kayak si virus corona ini menyerang pernapasan bagian atas kita dan bagian bawah. Kalau pernapasan atas misalnya kayak seperti yang kita pernah jumpai, pilek, pusing, batuk, demam, terus radang tenggorokan dan lain sebagainya. Itu biasa kita rasakan di kehidupan sehari-hari, dengan obat biasa pun biasanya sembuh. Terus kalau misalnya menyerang pernapasan bawah, dia itu bisa kena bronkitis dan pneumonia. Pneumonia itu adalah radang paru-paru yang menyebabkan paru-paru itu penuh dengan cairan atau lendir. Nah, teman-teman kalau misalnya belum jelas, mungkin bisa searching dan browsing atau bisa tanyakan kepada guru biologi kalian masing-masing. Jadi tadi Harisa cuman kayak garis besarnya aja memberitahu. Nah, dari situlah yang mungkin menyebabkan yang namanya kematian. Nah, biasanya yang positif terkena virus corona ini adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah lanjut usia ini imunitas tubuhnya dia lemah. Sedangkan kita anak-anak muda, imunitas tubuh kita masih kuat gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga akan amit-amit ya, ini mah akan terkena juga virus corona kalau kita tidak menjaga kebersihan tubuh kita dan lain sebagainya gitu. Dan orang-orang yang sudah lanjut usia ini, di samping dia imunitas tubuhnya lemah,
dia juga memiliki penyakit bawaan, misalnya karena emang faktor usia dan lain sebagainya. Maka dari itu baik ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya semoga sehat selalu, dan kita juga harus bisa merawat tubuh kita sendiri sebagai anak muda karena kita adalah generasi penerus bangsa. Jadi begitulah kenapa kita harus menjaga diri. Dan ada juga yang katanya 14 hari mencegah penularan virus corona ya. Kalau misalnya nanti kalian tertarik, nanti boleh kita bahas bareng-bareng lagi. Terus setelah itu, adakah obatnya ataukah ada vaksinnya gitu? Harisa sebenarnya sudah observasi, lihat-lihat di artikel, ternyata Cina juga di samping dia yang menimbulkan terjangkitnya virus ini, dengar-dengar juga dia juga telah menemukan vaksinnya gitu. Tapi ya semoga saja ada kabar baik dan kita semua bisa sehat serta merta gitu. Dengar-dengar seperti itu, tapi kita doakan saja. Dan untuk mencegahnya, untuk hal-hal yang sebenarnya kita bisa lakukan, papaku pernah bilang katanya kalau mau mencegah sesuatu atau menjaga imunitas tubuh kita supaya lebih sehat dan lebih terjaga, itu cukup dengan mengonsumsi air lemon ditetesin sama air panas dicampurin. Katanya itu GSR, jurus sehat Rasulullah. Mantep. Jadi kita bisa menggunakan rempah-rempah, jahe, kunyit, dan lain sebagainya yang bisa kita tanam gitu di sekitar rumah kita. Seperti itu teman-teman. Terus bagaimana cara mencegah penularan penyakit corona ini gitu ya, penyakit virus corona? Ya sebagaimana kita tahu, kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Terus bagi yang beragama muslim, kita harus rajin-rajin sholat dan berwudu dan lain sebagainya. Ya terutama kesehatan tangan, harus benar-benar ketika kita habis pulang dari entah dari manapun, ketika sampai rumah segeralah cuci tangan dengan sabun dengan benar. Sudah ada videonya yang seperti kita ketahui, jadi teman-teman tinggal mengikuti saja. Terus jangan lupa juga makanan minuman yang sehat, jaga kesehatan tubuhnya dengan beristirahat yang cukup, jangan malah keluyuran, nggak boleh, kita sedang mengisolasi diri. Lebih baik melakukan hal-hal yang bermanfaat di rumah. Dan setelah itu, jaga segala sesuatunya agar terlihat lebih indah dan nyaman. Oke, jadi ya segitu mungkin dari aku. Tadi gue, sekarang aku labil ya. Intinya terima kasih buat teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman suka, silahkan like. Dan ini boleh di share, ya harus di share sih supaya teman-teman bisa tahu segala sanak saudaranya, keluarganya, agar sama-sama lebih aware terhadap apa yang terjadi. Dan semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah supaya sehat dan selalu selamat dalam hal apapun dan terhindar dari segala penyakit apapun. So yeah, that's enough. Terima kasih semuanya. Oke, see you on my next video. Dadah.